ini kami 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi di Museum Naskah Proklamasi. Nama saya Nordi Pradityo. Nama saya Liza Della Rieska. Nama saya Nadine Rizky Aulia. Nama saya Nabilatul Zahra. Nama saya Ronaldo Putra Isyam. Nama saya Muhammad Fikri. Pantengin vlog kita terus ya teman-teman tentang Naskah Proklamasi. Assalamualaikum. Yang pertama ada pertemuan dengan Maeda. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo diterima oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda di kediamannya sekitar pukul 10 sepulang dari Rengas Dengklok. Mereka menjelaskan kepada Maeda tentang akan diadakannya pertemuan untuk persiapan menjelang Indonesia merdeka. Maeda memberitahukan pesan Gun Seikan kepada rombongan yang pulang dari Rengas Dengklok agar menemuinya. Mayor Jenderal Nishimura menjelaskan bahwa pihak Jepang tidak dapat membantu karena telah ada kesepakatan dengan pihak sekutu untuk mempertahankan status quo di Indonesia. Ia juga melarang adanya rapat yang akan dilangsungkan di rumah Maeda. Kita berada di tempat di mana Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo membuat naskah proklamasi, yaitu pada pukul 3 dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno itu yang membuat draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo yang menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog pertama yang dihasilkan yaitu berisi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia". Lalu kalimat kedua itu ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Lalu selesai konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Lalu setelah selesai, naskah tersebut dibawa ke Serambi Muka untuk dibacakan di hadapan para tokoh yang telah menunggu. Selanjutnya, pengetikan dan penandatanganan naskah proklamasi. Setelah konsep naskah proklamasi yang disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo disetujui oleh hadirin, Bung Karno meminta agar Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi tersebut. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi di ruang bawah dekat dapur dengan ditemani oleh BM Dia. Lalu, pada saat pengetikan, Sayuti Melik melakukan perubahan 3 kata. Kata tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil bangsa Indonesia berubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, begitu pula dengan penulisan hari, bulan, dan tahun. Setelah naskah proklamasi selesai diketik, segera dibawa kembali ke tempat hadirin untuk ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta menandatangani naskah tersebut di atas piano yang terdapat di bawah tangga ruangan. Selanjutnya ada pengesahan naskah proklamasi. Konsep naskah proklamasi yang telah dirumuskan oleh Bung Karno dan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo dibawa ke Serambi Muka menemui para hadirin yang telah menunggu. Bung Karno kemudian membacakan rumusan pernyataan kemerdekaan yang telah dibuat secara perlahan-lahan dan berulang-ulang. Sesudah itu, beliau bertanya kepada para hadirin setuju atau tidaknya terhadap rumusan itu. Menurut Bung Hatta, jawaban dari hadirin adalah gemuruh suara menyatakan setuju. Kemudian diulangi lagi pertanyaan oleh Bung Karno, benar-benar saudara setuju? Dan jawabannya adalah sama, itu setuju. Kemudian sempat timbul pertentangan pendapat mengenai siapa yang akan menandatangani naskah proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno maju ke muka dan dengan suara lantang mengatakan, bukan kita semua yang hadir di sini harus menandatangani naskah. Cukup 2 orang saja yang menandatangani naskah atas nama rakyat Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Usul itu pun diterima hadirin dengan tepuk tangan dan berseri. Kemudian Bung Karno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi tersebut. Selanjutnya ada para tokoh yang hadir pada saat perpisahan proklamasi. Yang pertama yaitu ada Ir Soekarno, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo, yang keempat ada Muhammad Amir, yang kelima ada Botaran Mar Tuamotjo, yang keenam ada
Gusti Ketut Puja, yang ketujuh ada Mr. Abdul Abbas, yang ke-8 ada Iwa Kusuma Sumantri, yang ke-9 ada Yohanes Latu Harari, ke-10 ada Ki Bagus Haji Hadikusumo, yang ke-11 ada Mr. Teguh Muhammad Hasan, yang ke-12 ada Ki Hajar Dewantara, yang ke-13 ada Oto Iskandar Dinata, ke-14 ada Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat, ke-15 ada Mr. Sutarjo Karto Hadikusumo, ke-16 ada Profesor Dr. Supomo, ke-17 ada Sukarjo Wirjo Pranoto, yang ke-18 ada Dr. GSSJ Ratulangi, yang ke-19 ada BM Diah, ke-20 Sukarni Karti Diwirjo, ke-21 ada Khairul Saleh, ke-22 ada Sayuti Melik, ke-23 ada Anang Abdul Hamidat, 24 ada Andi Pangerang, ke-25 ada Abi Kusno Jokrosojo, ke-26 ada Dr. Sami Sadro Windago. Semua para tokoh yang hadir dalam perumusan proklamasi. Halo teman-teman, di situ namanya ruang proklamasi. Nah, penjelasan tentang ruang proklamasi itu ada proklamasi kemerdekaan Indonesia disambut dengan gembira, rasa syukur meski dalam kondisi serba terbatas, dengan peralatan sederhana dan situasi yang penuh tantangan. Para tokoh bangsa berjuang untuk menyebarkan kabar kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri dengan semangat kebersamaan dan harapan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada salah satu peninggalan tape dari proklamasi. Nah, ini namanya ada kaset produk BASF LH Super 90 berisi rekaman wawancara kedua tokoh yang merupakan saksi hidup mengenai peristiwa perumusan proklamasi pada tahun 16 Agustus 1945. Selanjutnya, di sini ada replika naskah proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno. Selanjutnya di sini ada kamar mandi. Di sini ada klosetnya. Ini buat tisu. Ini ada BKP guys. Dulu Soekarno katanya dulu konon ya dia mandi di sini. Ini ada wastafelnya. Lanjut. Lalu di sini ada tongkat, baju, dan peci merah milik Tukumo Hasan. Lalu ada sebuah fun fact juga di sini bahwa kata peci itu bukan berasal dari bahasa Arab seperti yang orang-orang kira, namun berasal dari bahasa Belanda, yaitu pece yang bermakna topi. Peci berwarna merah milik Tukumo Hasan ini melambangkan perlawanan. Juga tidak hanya menjadi simbol budaya dan keagamaan, namun juga menjadi lambang Indonesia merdeka oleh Bung Karno. Halo teman-teman, di sini ada salah satu penemuan bersejarah yaitu plakat dan perangko seperti ini gambarnya. Dan ditemukan oleh para peneliti. Dan ini tuh digadang-gadang tuh plakat menyambut untuk pemahkotan Raja George VI pada tanggal 12 Mei tahun 1937 dan ditemukan tahun 2013 saat penebangan pohon beringin tua di halaman depan museum. Perangko peringatan pemahkotaan Raja George pada tahun 1937, setiap negara koloni Inggris, kenaikan raja selalu ditandai dengan perangko memorial. Namun karena Hindia Belanda bukan salah satu negara jajahan Inggris, pemahkotaan ini dirayakan dengan penambahan pohon disertai plakat di depan gedung konsulat Jenderal Inggris yang kini menjadi museum.
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum.